Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu dari negara pemrakasa terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Sehingga Indonesia memiliki peran dan posisi penting di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa saja peran dan posisi Indonesia? Yang pertama, memajukan perekonomian di kawasan ASEAN. Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, Indonesia memiliki peranan di perekonomian dalam kawasan ASEAN. Kedua, sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. 3. Mendukung program masyarakat ekonomi ASEAN yang telah dimulai pada akhir tahun 2015. Yang keempat, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Peran dan posisi Indonesia tentu saja disebabkan dari berbagai kerjasama negara-negara ASEAN. Salah satunya ada kegiatan SEA Games. Kegiatan SEA Games merupakan kegiatan atau pesta olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games pertama dilaksanakan pada tahun 1959 di Thailand. Indonesia telah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 4 kali. Dan terakhir pada tahun 2011. Dari kegiatan SEA Games tersebut menimbulkan dampak positif. Apa saja dampak positif SEA Games bagi perekonomian Indonesia? Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Tentu saja, SEA Games yang dilaksanakan dari berbagai negara anggota ASEAN mendatangkan berbagai pendukung dari negara-negara tersebut sehingga meningkatkan devisa negara. 2. Peluang kerja meningkat karena banyak terjadi pembangunan. Untuk menyelenggarakan SEA Games, tentu saja pemerintah melakukan perbaikan berbagai infrastruktur, baik dari tata kota maupun perbaikan infrastruktur olahraga. Yang ketiga, sebagai promosi atau mengenalkan budaya Indonesia. Banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia sebagai membuka peluang Indonesia untuk mempromosikan dan mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, dari kerjasama negara anggota ASEAN terjadilah ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengirimkan berbagai ukiran khas dari Jepara ke Thailand. Atau Indonesia mengirimkan berbagai bahan pangan seperti beras, kentang ke Malaysia atau negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian yang kedua ada impor. Impor merupakan
masuknya barang dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya, Indonesia kekurangan bahan pangan berupa beras. Pemerintah melakukan kegiatan pembelian dari negara Thailand. Jadi, beras dari negara Thailand masuk ke wilayah Indonesia, itu disebut dengan impor. Jadi, barang dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia atau ke dalam negeri, itu disebut dengan impor. Seperti tadi yang telah dijelaskan di awal, Indonesia mendukung kegiatan masyarakat ekonomi ASEAN. Apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan program antar negara ASEAN yang dibuat dengan tujuan meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Tentu saja dalam terbentuknya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN ada dampak positifnya, yaitu terjadinya aliran bebas barang, baik barang, jasa, ataupun tenaga terdidik. Jadi baik barang, jasa, dan tenaga terdidik dapat keluar masuk atau terjadi aliran secara bebas antar anggota MEA tersebut. Nah, tentu saja untuk menyambut adanya MEA tersebut, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan daya saing. Maksudnya, jika barang dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia, jadi terjadi peningkatan kualitas produk dalam negeri sehingga bisa bersaing dengan produk yang masuk ke Indonesia. Kedua, menggalakkan gerakan Aku Cinta Indonesia. Ya, karena terjadi aliran bebas barang yang masuk ke Indonesia, pemerintah menggalakkan gerakan Aku Cinta Indonesia. Maksudnya ini masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Ketiga, menguatkan sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena semakin banyaknya aliran barang dari luar negeri, tentu saja nanti akan berdampak pada sektor UMKM, sehingga sektor UMKM harus dikuatkan untuk dapat bersaing dengan pedagang dari luar negeri atau barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. 4. Memperbaiki infrastruktur. Ya, untuk mempercepat mobilitas masyarakat di tengah maraknya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Kelima, tentu saja meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, tadi tidak hanya barang, tapi jasa dan tenaga terdidik juga bebas masuk dan keluar ke negara. Ya, tentu saja jika masyarakat Indonesia tidak meningkatkan kualitas sumber dayanya, maka nanti segala tenaga akan diambil dari luar negeri. Nah, jika tenaga profesional diambil dari luar negeri, maka nanti masyarakat Indonesia akan kehilangan kesempatannya dalam bekerja. Ya, sekian pembahasan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN.
Jangan lupa ya, catat materinya pada buku catatanmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.